Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dengan teman kelompok saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yang dimana itu kami akan menjelaskan tentang review jurnal internasional yang telah kami buat. Saya di sini Putri Saleha sebagai moderator serta pemateri pertama, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Samsur Rizal pemateri kedua, serta terakhir materi yang dibawakan terakhir itu Sadaria Muksin. Langsung saja ke materi pertama, yang dimana itu kita membahas di sini identitas jurnal. Di sini identitas jurnal ada beberapa seperti judul, penulis, penerbit, serta volume, tahun, dan doi. Yang dimana itu judulnya itu Flood Hazard, Zoning in Yazod Region, Iran, Use Physics and Multi-Criteria Decision Analysis. Penulisnya itu Omid Rahmati, Hussein Zainifan, and Musa Basharat. Penerbitnya itu Jurnal Geomatics, Natural Hazard and Risks, Taylor dan French. Volume itu 7, nomor 3, halaman 1000 sampai 1017. Tahun 2019. Dengan doi, selanjutnya itu tujuan utamanya dari penelitiannya adalah mengevaluasi efisiensi metode analitika regresi proses atau AHP dalam mengidentifikasi zona bahaya banjir dengan cara membandingkan peta zona bahaya banjir berdasarkan AHP dengan hasil pemodelan hidraulik menggunakan program HESIRAS secara lebih rinci. Para penulis membandingkan zona bahaya banjir yang dihasilkan oleh pendekatan AHP berbasis GIS dan MCDA dengan daerah terdampak banjir yang diperoleh dari simulasi hidrodinamika HESIRAS pada Sungai Basar atau hilir Sungai Yosod atau Iran. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengetahui seberapa baik peta potensi banjir berbasis pengetahuan ahli MCDA sesuai dengan peta banjir yang dihitung secara fisik melalui model hidraulik. Selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh Samsur Rizal. Baik, jadi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang metodologi dari penelitian ini. Adapun dari penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan gabungan seperti GIS dan juga MCDA. Kemudian dilakukan pengumpulan data spasial, lalu dilanjut pada seleksi kriteria MCDA, kemudian dilakukan penentuan bobot kriteria atau AHP, dan juga kombinasi bobot atau weighted linear combination. Selanjutnya ada pula pemodelan hidraulik HEC dan RAS, lalu dilakukan validasi peta bahaya. Kemudian adapun gambar yang di sebelah menampilkan alur mulai dari seleksi area, pengolahan data GIS, penentuan bobot, hingga validasi. Adapun hasil dari penelitian ini seperti potensi banjir, bahaya banjir, dari penggabungan kriteria dengan WLC AHP dihasilkan peta FHPI yang mengklasifikasikan daerah studi menjadi beberapa kelas bahaya banjir. Kemudian sistem pemodelan HAC memprediksi luasan genangan untuk banjir periode ulang 50 dan 100 tahun. Adapun perbandingan dan validasi dengan melakukan overlay, peneliti ini membandingkan zona bahaya berdasarkan AHP dengan area tergenang menurut HEC RAS. Lalu kekuatan prediksi AHP memberikan kesimpulan dari analisis perbandingan menunjukkan bahwa peta bahaya banjir berbasis AHP cukup akurat dalam memprediksi daerah tergenang. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri. Untuk Sadaria. Nah, adapun kekuatan dan kontribusinya, beberapa kekuatan dan kontribusi utama dalam penelitian ini, yang pertama yaitu integrasi MCDA,
gas dengan model hidraulik, yang dimana studi ini mengkombinasikan metode berbasis ahli atau AHP MCDA dengan simulasi hidraulik dalam satu kerangka penelitian. Dengan demikian, keunggulannya adalah menghasilkan validasi ganda. Peta bahaya yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya melalui model fisik. Yang kedua, penggunaan metode transferable atau AHP adalah metode yang relatif sederhana dan mudah dipahami, sehingga hasilnya dapat ditransfer dan diaplikasikan di wilayah lain. Nah, dalam kondisi ini keterbatasan data lapangan, misalnya penampangan sungai tidak lengkap. Nah, metode berbasis MCDA ini menjadi solusi yang fleksibel. Yang ketiga yaitu penekanan pada wilayah spesifik, yang dimana fokus pada bagian hilir Sungai Bashar di Yasoch dengan melakukan studi kasus di wilayah pegunungan Iran yang spesifik. Adapun kontribusi lokasinya yaitu menyediakan peta bahaya banjir untuk area tersebut. Selain itu, penerapan metodologinya dapat menjadi acuan bagi wilayah serupa yang belum memiliki peta bahaya banjir. Nah, yang keempat yaitu hasil bermanfaat untuk manajemen risikonya, yaitu peta yang dihasilkan dapat digunakan dalam perencanaan mitigasi banjir dan tata ruang kawasan studi. Nah, disebutkan dalam pendahuluan, peta zona bahaya banjir berguna untuk merencanakan arah pertumbuhan kota dan mitigasi risiko banjir. Next. Nah, adapun kelemahan dan keterbatasan yang pertama yaitu dependensi pada penilaian ahli, yang dimana penentuan bobot MCDA menggunakan AHP sangat bergantung pada pendapat 8 ahli yang diwawancarai. Pemberian pembobot oleh ahli ini dapat memunculkan subjektivitas atau bias tertentu tergantung pada pengalaman mereka. Yang kedua yaitu ketidakpastian model hidraulik, yang dimana pemodelan HEC RAS juga memiliki ketidakpastian, terutama terkait parameter Manning's roughness dan geometri saluran yang digunakan. Artikel ini menyebutkan bahwa koefisien Manning harus dikalibrasi dan merupakan potensi sumber kesalahan pada peta hasil model. Yang ketiga yaitu faktor kriteria yang terbatas, yang dimana 4 kriteria utama yang dipertimbangkan. Yang pertama, kemiringan, jarak sungai, penggunaan lahan, dan ketinggian. Nah, faktor seperti ini, intensitas curah hujan lokal, kondisi dryness atau perubahan penggunaan lahan dinamis tidak dimasukkan. Keterbatasan ruang lingkup kriteria ini dapat menyebabkan peta bahaya kurang mencakup seluruh variabilitas penyebab banjir. Nah, yang terakhir yaitu asumsi peta inundasi sebagai tolak ukur, yang dimana validasi peta MCDA dilakukan dengan menganggap peta genangan hasil HESRAS sebagai kebenaran referensial. Nah, jika model hidraulik tersebut ternyata tidak sepenuhnya akurat, maka validasi MCDA menjadi kurang kuat. Next. Nah, sebagai kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa metode AHP berbasis GIS dapat menghasilkan peta zona bahaya banjir yang relatif valid. Secara ringkas, para penulis menyatakan bahwa peta zona bahaya banjir hasil MCDA atau AHP cukup dapat diandalkan jika dibandingkan dengan peta genangan hasil HESRAS. Oleh karena itu, AHP GIS direkomendasikan sebagai metode potensial untuk pemetaan bahaya banjir, terutama pada daerah yang minim data lapangan. Aplikasi praktis dari hasil ini mencakup manajemen risiko bencana banjir dan perencanaan kota guna lahan. Peta bahaya banjir dapat digunakan untuk mengidentifikasi kawasan yang infrastruktur mitigasi, misalnya tanggul atau saluran drainase. Nah, selain itu, metodologi ini dapat diadopsi oleh pemerintah, daerah, atau lembaga pengelola sumber daya air lain di wilayah serupa yang menghadapi keterbatasan data. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi berupa kerangka kerja integratif atau AHP ditambah AGIS tambah validasi hidraulik, yang dimana dapat mendukung kebijakan pengurangan risiko banjir. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.